untuk langkah selanjutnya seperti apa. Nah ini karena apa? Karena ketika kita menunggu, ya contohnya, mohon maaf ya Pak Wahyu ya, Pak Yunus ya, yang dari Sukabumi, kalau kita menunggu mesin Bapak diperbaiki gitu ya, ya kasihan yang lain ya. Mungkin nanti di apa namanya di lain tema itu kita bisa support dari sisi yang mana, karena itu mesin juga masih tanggung jawab daripada pengadaan mesin itu sendiri. Kalau khususnya untuk Pak Wahyu, Pak Yunus ya, Pak Yunus tolong dikomunikasikan dengan pihak pengadaan ketika kita dimintakan untuk mensupport ya, kita tidak apa-apa karena udah diperbaiki Pak. Cuma responnya nggak ada yang ini gitu Pak, yang memastikan gitu Pak. Cuma nanya mesinnya mesin apa, milih dari situ nggak dibalas lagi Pak. Oh gitu. Coba nanti kok dikirim nomornya ke saya Pak, tak coba diskusikan Pak. Siapa? Nah, biar membantu, karena itu untuk perbaikannya juga tidak murah Pak. Itu lumayan mahal ya, untuk mengeluarkan biaya. Kira-kira begitu Bapak-bapak. Iya Pak. Kita mulai lagi dari depan. Oh, di screen ini ya. Oke, kita biar persamaan persepsi dulu Pak. Tadi langkah-langkahnya sudah. Kita coba sama-sama biar bahasa kita sama di dalam penerapan atau menjalankan TEPA untuk sekarang ini. Prinsip dasar TEPA Teaching Factory di SMK dalam melaksanakan program Teaching Factory. Yang pertama adalah peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk. Nah ini nanti juga kita sama-sama Pak, untuk ini sebagian udah kita udah kita identifikasi baik peralatan ya, terus PIC yang di sana ya, nanti bagaimana untuk PIC ini mungkin nanti struktur organisasinya seperti apa. Nah ini kita sama-sama Pak, kita sama-sama rancang gitu ya. Nah ini kebetulan yang 4 ini juga belum belum kelihatan ya. Jadi masih TEPA-nya bersifat on the spot ya. Ada pekerjaan kita terima, kita kerjakan gitu. Ini Mas Joko tolong mute-nya di mute Mas, biar tidak soundback-nya tidak mengganggu. Terus yang selanjutnya adalah adanya integrasi pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum SMK. Nah ini coba nanti yang familiar dengan kurikulum, yaitu nanti kita sinkronisasi agar kegiatan TEPA dengan kurikulum pembelajaran di sekolah itu bisa sinergi ya. Tapi dengan catatan ketika ada salah satu unsur yang menghambat daripada kegiatan TEPA, ya mungkin nanti coba kita siasati. Terus yang selanjutnya adalah prinsip dasar TEPA dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa harus terlibat dalam proses produksi sehingga kompetensinya dibangun berdasarkan kebutuhan produksi. Nah ini pun nanti kita juga sama-sama untuk kita siasati agar TEPA juga tidak ada kendala, pembelajaran anak-anak juga bisa masuk di dalamnya gitu ya. Nah itu yang kita coba untuk mensiasati. Nah, bagaimana nanti untuk mensiasati organisasi yang ada di TEPA SMK Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita coba untuk kawinkan dengan
kurikulum atau pembelajaran adik-adik yang ada di SMK. Terus yang selanjutnya adalah prinsip dasar TEPA adanya perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran kompetensi. Nah, ini sebetulnya dari 4 hal prinsip dasar ini sudah ada beberapa yang sudah kita jalankan. Cuman nanti ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ya, kita hadapkan dengan kendala, ya nanti harus salah satu yang harus kita prioritaskan. Seperti itu. Oke, saya lanjut Pak. Bagaimana cara menerapkan teaching factory yang ada di SMK? Nah, ini juga nanti dari strategi-strategi ini tentunya berkaitan antara SMK, industri, dan pemerintah. Ini pasti tentunya tiga stakeholder ini pasti nanti akan berkaitan untuk menjalankan TEPA di sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan teaching factory? Kita coba biar bahasa kita sama. Sebagai salah satu mata pelajaran. Nah, ini kalau saya lihat kondisi SMK yang sekarang ini hal yang baru ya. Contohnya ketika kita uji kom itu produk-produknya adalah produk-produk untuk target kelulusan ya, tapi belum kepada produk-produk untuk uji kom teman-teman atau adik-adik itu bisa menjadikan produk-produk yang bisa kita jual ya, itu belum sampai ke sana. Dan nanti ketika kita kawinkan bagaimana kurikulum yang berbasis praktek adik-adik itu menghasilkan produk atau yang sifatnya project ya, itu bisa targetnya adalah produk itu bisa dijual di pasar ya. Terus bagaimana cara menerapkan teaching factory sebagai pembelajaran kewirausahaan. Nah, ini kebetulan kita untuk TEPA-nya itu di manufaktur ya, permesinan yang kita bahas di permesinan, tapi sebetulnya banyak sekali nanti untuk peluang TEPA yang ada di sekolah. Terus yang selanjutnya adalah menjadi bagian integral dari materi pembimbingan karir dan pengembangan kreativitas dan program pengembangan diri. Nah, ini kalau kita lihat daripada bagaimana cara menerapkan TEPA, nanti Bapak Ibu bisa berpikir anak didik itu akan sebagai apa ke depannya ketika lulus sekolah. Terus yang selanjutnya adalah sebagai bagian dari tugas akhir siswa. Nah, ini yang belum kita lihat teaching factory ini. Terus sebagai pembelajaran yang berbasis tematik atau integratif di SMK. Nah, inilah TEPA itu kalau waktunya juga agak panjang sehingga teman-teman bisa untuk mengawali sebagai proyek-proyek yang berbasis tema, mungkin dari kelas 2 bisa bisa diprogramkan nantinya sebagai sebagai pembelajaran ke jenjang kelas 3. Nah, itu juga nantinya bisa dipikirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari sini ada yang perlu di-sharing Bapak Ibu? Ada yang perlu di-sharing Bapak-Bapak sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan karena materinya banyak Pak. Kalau cuma 1 hari tidak cukup, sehingga tim administrasi kita akan mengirim Google Drive yang berisi materi manajemen TEPA, APQP, ya, APQP, bagaimana cara menghitung proses produksi. Terus ada pembelajaran tentang safety, ada pembelajaran tentang 5R, itu bisa Bapak Ibu nantinya bisa akses di Google Drive. Karena kalau saya yakin bahwasanya
ketika Bapak Ibu pelatihan namanya 5R, namanya 5S pasti sudah mendapatkan ya. Tinggal bagaimana nanti implementasi di SMK Bapak Ibu sekalian itu yang belum kelihatan. Ada beberapa SMK yang sudah menerapkan 5R ya. Tapi sebetulnya 5R dan safety itu tidak mudah ya. Itu sangat berat. Kuncinya satu adalah komitmen kita bersama mau menjalankan 5R atau safety ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita juga untuk mengkombinasi daripada konsep teaching factory yang akan kita lakukan ya, nantinya biar semua SMK atau 18 SMK itu seragam ya. Model daripada teaching factory itu nantinya kita bisa terbentuk ya biar sama jalannya. Konsep teaching factory ada 3 hal yang kita coba untuk kembangkan. Yang pertama adalah pembelajaran keterampilan murni, dasarnya adalah tidak cukup ya. Terus yang kedua, keuntungan peserta didik diperoleh dari pengalaman praktek secara langsung ya, pengalaman pembelajaran berbasis STEM yang melibatkan siswa, staf pengajar dan partisipasi industri, memperkaya proses pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak. Nah, dari 3 konsep ini Pak, kita coba gabungkan adalah menggabungkan belajar dan lingkungan kerja yang realistis dan memunculkan pengalaman belajar yang relevan ya. Jadi intinya antara sekolah itu adalah pengajar dan siswa, dengan industri kita bareng-bareng Pak untuk melakukan kegiatan di dalam suatu manajemen TEPA. Nah itu mungkin nantinya TEPA yang ada di Bapak Ibu itu harus berjalan. Nah di sini yang lebih penting ya, Bapak Ibu harus benar-benar pendekatan kepada salah satu mitra. Salah satu mitra itu industri-industri yang sudah melakukan MOU dengan Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang benar-benar Bapak Ibu harus ada kedekatan ya. Jangan berpikir bahwasanya jurusan saya tidak ada dengan jurusan yang ada di perusahaan tersebut ya. Tentunya ketika kita melihat situasi yang seperti itu, ada yang speakernya tidak di-mute sehingga tidak ada soundback. Bu Elis, tolong di-mute Bu Elis biar tidak feedback. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu lebih penting adalah pendekatan kepada industri atau yang MOU dengan Bapak Ibu. Nah, masalahnya ketika kita awalnya kawinan antara sekolah dengan industri, pada saat itu awalnya kita dikawinkan oleh pemerintah. Tetapi kita coba sekarang ini pendekatan lewat SMK, mungkin nanti bisa kita support bagaimana komunikasi dengan industri sekitar ya, itu untuk menjelaskan maksud dan tujuan kita. Di wilayah Bekasi pun itu banyak yang kita lakukan ya, karena ketika orang industri yang diskusi dengan industri yang lain itu mungkin biasanya sih lebih mudah untuk masuk di awal-awalnya. Nah, nanti itu perlu kita siasat untuk konsep teaching factory. Nah, untuk pembelajaran ya, biar suasana dan suasana belajar selama ini bisa kita rubah ya. Yang pertama kita juga kalau dulu hanya siswa dengan guru ya, sekarang kita coba untuk libatkan teman-teman industri untuk sama-sama untuk
pembelajaran di sekolah ya, sehingga situasinya ada dua situasi ini, ada budaya industri dan budaya sekolah. Ya, lama-lama itu akan bisa sinkronisasi ya, sehingga harusnya TEPA mudah untuk dikembangkan di SMK Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya dari beberapa SMK yang sudah TEPA-nya berjalan, walaupun itu belum maksimal, kebanyakan ada pelaku industri yang ada di sana, ya. Jarang sekali yang tidak ada pelaku industri yang ada di sana. Ketika kita lihat, oh kenapa di SMK itu TEPA-nya sudah berjalan? Pasti di dalamnya ada orang mantan ekspatriat orang industri. Nah itu yang lebih cepat sebetulnya untuk untuk pengembangan atau berjalanannya TEPA ke depannya. Nah, ini adalah langkah-langkah TEPA tadi ya. Nah, kalau tadi adalah langkah-langkah TEPA untuk kita, untuk BISMA. Nah, ini langkah-langkah TEPA ketika kita sudah akan mendapatkan suatu pekerjaan. Ya, yang pertama kita coba untuk analisa produk dan kebutuhan barang. Tapi ini lebih sempit kepada TEPA kita ya Pak. TEPA kita adalah untuk yang saat ini adalah bagaimana memanfaatkan daripada fasilitas yang diberikan oleh perindustrian, yaitu mesin CNC bubut dan milling, itu bisa bermanfaat ya. Karena kalau kita kembali ke belakang ya, spesifikasi mesin yang Bapak Ibu terima itu bukan hanya sekedar spesifikasi mesin untuk pembelajaran. Jadi spesifikasi mesin yang sudah bisa digunakan untuk membuat produk ya, dan itu sudah sesuai dengan spesifikasi dari industri. Nah itu sehingga kita coba untuk manfaatkan. Terus bagaimana cara kita untuk menganalisa produk dan kebutuhan barang? Tentunya nanti kita siasati banyak, ini siasatnya Pak, karena di tim TEPA itu nantinya bagaimana struktur organisasinya ya. Kalau Bapak sebagai pelaku permesinan berjalan sendiri itu sulit Pak untuk menjalankan TEPA di sekolah tanpa ada support yang nanti di slide berikutnya kita bahas bersama. Ketika Bapak orang mesin, guru mesin ya, PIC permesinan, nah itu menjalankan teaching factory ya mungkin bisa berjalan tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Tapi bagaimana nanti biar teaching factory di Bapak itu bisa smooth perjalanannya, kita coba untuk membuat satu model organisasi yang ada di teaching factory. Sehingga semua daripada job scope atau job description atau fungsi dan tanggung jawab itu bisa lebih ringan ya ditimbang daripada Bapak Ibu sekalian menjalankan teaching factory secara sendiri. Nah, di dalam analisa produk ya, yang pertama saya sampaikan adalah kita jangan berpikir produk-produk itu adalah produk-produk yang dari industri yang skalanya besar ya. Kita coba untuk manfaatkan industri-industri ya yang notabene belum orang tahu bahwasanya ini bisa kita gali untuk pengembangan TEPA di SMK. Kenapa demikian? Kalau kita berbicara produk-produk industri ya mungkin Bapak Ibu sekalian pasti akan kalah. Karena apa? Karena produk-produk industri setiap tahun itu harganya tidak naik ya, harganya malah berturun ya, karena kita dituntut untuk cost reduction atau efisiensi, sehingga kalau dari kita contohnya masuk di dalam produk manufaktur otomotif mobil ya, itu kita sebagai subkon atau pembuat komponen otomotif itu makin tahun tidak
tidak bisa naik Bapak Ibu semuanya. Kita malah diminta untuk cost reduction. Tahun ini kita minta mungkin 3% harus turun dari harga sebelumnya ya. Terus kita coba kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus distandarkan oleh customer. Contohnya kalau kita ambil produknya Toyota atau Daihatsu gitu ya. Itu kalau kami gitu ya, itu berat sekali untuk teman-teman Teva untuk masuk kepada produk-produk itu. Karena apa? Spesifikasi yang dituntut oleh Toyota, Daihatsu itu sudah tinggi sekali ya. Sedangkan kita baru memulai ya. Itu nanti waktunya banyak terbuang ya. Yang pertama dia harus menuntut tingkat presisi yang sangat tinggi ya. Untuk mendapatkan suatu produk yang kepresisiannya itu sangat tinggi ya, tentunya banyak faktor yang harus dimasukkan di dalamnya, termasuk toolingnya, termasuk alat ukurnya ya, termasuk orang yang membuat programnya, itu juga harus kita siapkan ya, semuanya di atas rata-rata ya. Nah, kita kembali lagi ke SMK kita masing-masing. Apakah daripada peralatan atau kemampuan Bapak Ibu sekalian ya itu sudah bisa untuk memenuhi daripada satu aspek saja, kualitas ya, kualitas produk yang ada di ATPM ya itu, atau pembuat produk. Ini Mas Yoga, selamat pagi Mas Yoga. Hari ini yang menyetir atau menunggu kita Mas Yoga dari BPSDMI. Nah ini kita coba untuk analisa produk yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya karena ini Bapak jangan berpikir wah saya harus membuatkan produk perusahaan-perusahaan yang besar ya. Itu kayaknya sulit Pak nantinya untuk masuk ke ranah sana ya, itu upayanya berat ya, dan industri-industri saja ketika masuk kepada perusahaan-perusahaan yang besar itu juga tidak mudah ya, apalagi makanya sekarang ini teman-teman itu akan sulit untuk masuk di ranah-ranah itu. Ketika kita coba untuk manfaatkan di industri-industri yang ada di sekitaran, itu mungkin banyak sekali teman-teman, contohnya ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Bapak Ibu ya, itu ketika ada pekerjaan maintenance ya, ada yang pekerjaan yang sifatnya penggantian komponen ya, itu yang harus kita gali. Karena saya yakin bahwasanya harga daripada produk-produk yang ada di Bapak Ibu lingkungan sana itu jauh lebih menguntungkan dibanding ketika kita mengambil produk daripada teman-teman yang ada di sektor industri. Contohnya kemarin saya coba untuk memasukkan produk itu di salah satu SMK ya. Ya memangnya ketika kita ngebor diameter 20 ya, itu cuman harganya 250 perak ya. Nah itu kalau menurut kami tidak ekonomis gitu ya. Belum listrik, belum tenaga ya. Apalagi 250 perak sehari teman-teman cuman menghasilkan berapa piece ya, itu juga menjadikan pertimbangan nantinya untuk dapat menentukan produk yang ada. Saya setuju contohnya di Perkasa. Ini Perkasa ini pasti harganya mahal nih. Mengambil produk senapan atau industri yang ada di sana. Itu pasti harganya jauh lebih baik dibanding ketika Bapak Ibu mengambil daripada produk-produk yang dari industri. Contohnya kalau yang di Perkasa itu limbahnya saja ya, gramnya karena bahannya aluminium itu bisa dijual dan harganya mahal ya.
itu peluang sebenarnya. Kita tidak melihat dari nilai prosesnya, tapi ketika kita berbicara limbahnya saja, ya itu bisa dijual untuk masukan daripada sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Terus yang kedua, kita melangkah ke atas, kita juga daripada bentuk produk yang harus kita ambil di dalam TEPA nanti, kita juga harus berpikir, ya, peralatan kita bisa nggak untuk membuat model daripada produk ini, ya. Ketika Bapak Ibu dikasih produk dari suatu perusahaan, ya harus dipelajari mesin-mesin kita mampu atau enggak, ya, alat ukur kita punya atau tidak, ya. Sedangkan di situ gambar tekniknya harus toleransi plus minus 0,05, ya. Sedangkan kita alat ukurnya masih alat ukur manual. Nah, itu tidak bisa untuk untuk kita gunakan untuk membuat daripada produk. Ujung-ujungnya apa? Barangnya reject. Nah, kalau barang reject itu udah kerugiannya sangat banyak, Pak. Ya, baik itu tenaga, baik itu daripada material, ya, itu juga sudah banyak. Belum nanti mengganti material kalau materialnya itu dari customer. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, analisa biaya, ya. Nah, ini ketika kita kita membuat produk, kita juga harus melihat biaya, ya. Syukur-syukur kalau kita hanya modal mesin, ya, terus modal tenaga kerja, ya, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi kalau ketika kita sudah harus investasi alat ukur, ya, kita harus investasi tooling, nah itu kan harganya juga lumayan mahal. Nah, itu juga harus menjadikan pertimbangan ketika Bapak dan Ibu nanti akan membuat TEPA. Terus yang selanjutnya adalah kita coba untuk melihat kemampuan daripada tim kita, ya. Jangan sampai customer sudah pelanggan sudah memberikan order tapi kemampuan daripada teman-teman kita tidak bisa. Nah, ini menjadikan problem. Makanya kita dari identifikasi atau verifikasi peralatan itu kita coba standarkan dengan standar-standar yang ada di industri, ya. Kenapa saya minta untuk mesinnya harus di level, ya? Karena apa? Dari level itu nantinya salah satunya adalah hasil produknya pasti akan masalah, ya. Nanti hasil bubut atau hasil melengnya batik atau getar itu juga menjadikan problem, ya, hasilnya tidak bisa halus. Terus mungkin dari toleransi ujungnya diameternya besar, pangkalnya ujungnya kecil, ya itu karena apa? Mesinnya dalam kondisi miring. Nah, itu makanya kami minta leveling mesin itu sangat penting, ya. Terus ketika kita analisa peralatan, biaya dan sumber daya manusia, kita coba ketika udah step kedua kita sudah terpenuhi, kita coba untuk membuat daripada apa yang dilakukan, proses apa saja yang ketika kita membuat suatu produk. Nah, ketika kita sudah membuat suatu produk, ya, proses-proses apa yang harus kita siapkan. Contohnya standar kompetensinya juga harus, kalau seorang quality, ya, seorang quality nanti standar kompetensinya seperti apa. Seorang aplikasi pemrograman, ya, itu harus sampai di mana. Nah, itu tahapan-tahapan yang Bapak Ibu harus pertimbangkan, ya. Terus kalau nantinya keterlibatan daripada anak-anak didik yang ada di dalam, ya, terus juga Bapak Ibu juga harus membuat dari proses itu membuat kurikulum untuk pembelajaran adik-adik. Nah, ini berat, Pak. Jadi step 1, step 2 dan step 3 itu harus kita jalani dan harus kita
sampai clear, harus sampai selesai sehingga Teva nantinya ke depannya juga tidak mengalami masalah. Terus yang selanjutnya adalah improvement, ya. Ketika 1, 2, 3 step sudah kita jalanin, barulah kita evaluasi atau analisa daripada tim kita. Oh, ini kurang nih tenaga apa namanya, tenaga bantuan atau supporting, ya. Oh, nanti kalau delivery harus ada orang yang harus ada mobil untuk delivery. Nanti untuk mengambil material kita harus ada mobil untuk ngambil material. Nah, ini yang harus kita siapkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini mohon terbuka, maksudnya mindset atau paradigma kita menjalankan Teva itu tidak mudah, ya, tetapi step by step harus kita penuhi, ya, agar nanti tema Teva kita benar-benar sesuai dengan apa namanya, kebutuhan atau bisa mensupport daripada customer tanpa ada kendala. Itu mungkin untuk step-stepnya Bapak Ibu sekalian. Dari sini ada yang perlu di-sharing Bapak Ibu? Dari Sumedang? Tes 1, 2, 3. Ada yang perlu di-sharing? Ya, Pak Joko. Lanjut, atau ada yang di-sharing? Ya, yang tadi Bapak bicarakan, memang untuk Suaranya putus-putus ya Pak? Ya Pak. Suaranya agak putus-putus. Suaranya jelas Pak. Ya. Halo, tes 1, 2. Ya Pak. Ya, ada yang perlu di-sharing atau dikomunikasikan atau ditanyakan? Monggo, sebelum Ya. saya berlanjut. Terkait dengan yang pernah kami lakukan dengan UMKM ya Pak. Ini Pak siapa ya? Pak Hari. Perkasa, Pak Hari. Ya, Pak Hari. Pak Hari itu Perkasa ya. Kalau Pak Hari, itu Marif. Betul ya. Pak. Ya. Monggo Pak Hari. Betul Pak. Ini hanya sharing aja Pak. Waktu kami merapat dengan UMKM ya Pak, untuk mencoba memproduksi, itu memang ada beberapa kriteria yang kan itu memang kita harus mencapai keinginan itu Pak, konsumen gitu ya Pak. Tahan aja Pak. Suaranya agak putus-putus Pak. Putus-putus ya Pak? Iya Pak. Oh gitu. Wah, kalau bulis kayaknya jelas banget, bulis. Jelas banget. Nah, mendingan Pak. Oke. Oke. Oh, makasih balik. Ya Pak. Yang pernah kami lakukan dengan UMKM ya Pak untuk produksi, itu memang mereka menginginkan suatu hasil yang sesuai keinginan mereka. Itu kita berusaha mendekati hasil yang presisi gitu ya Pak. Ya. Ya, sementara kita gunakan tool ya yang berpengaruh itu tool Pak. Dalam itu hasil dari penelitian, kalau kita menggunakan tool yang kurang bagus, ya hasilnya itu tidak baik. Ya, terus dari analisis biaya itu dari bahan itu benar-benar kita mencari yang
berkualitas tapi harganya murah. Orang-orang penyakitnya orang kita begitu Pak, harga murah tapi kualitasnya baik. Ya itu aja Pak. Oke Pak Hari, terima kasih. Jadi saya mengerti dan maksud dan tujuannya. Jadi bukan hanya kepada teman-teman yang ada di SMK ya. Di industri pun namanya feasibility study itu jarang sekali Pak dilakukan. Sehingga apa yang didapat hasilnya tidak memuaskan. Padahal nanti ada Pak feasibility study-nya sebelumnya. Contohnya sekarang ini ya. Itu karena apa? Feasibility study itu adalah nantinya contohnya untuk harga ya Pak. Harga itu pastinya ketika feasibility study harganya pasti mahal ya. Tapi bagaimana harga mahal itu bisa kita improve dan kita kaizen sehingga harganya bisa masuk. Contoh kecil satu aja untuk tooling ya. Tooling Bapak menggunakan aluminium ya. Aluminium itu harus menggunakan tool khusus untuk aluminium ya. Dan tool untuk aluminium itu grade-nya banyak Pak. Grade 1, grade 2 dan segala macam ya. Nah, itu juga nantinya bagaimana kita bisa mensiasati ya agar hasilnya baik ya dengan harga yang masuk ya. Nah, inilah Bapak saya kepingin tim 18 SMK ini benar-benar ketika kita melakukan suatu permulaan feasibility study tolong dilakukan. Nanti tak kasih Pak. Ketika pertama kali kita mendapatkan produk ya, apa saja yang harus kita siapkan ya. Ketika kalau kita bisa menentukan produk itu kita ambil atau tidak ya, tentunya dari hasil feasibility study Pak. Gitu Pak. Jadi sama ketika kita mau nyari bini Pak, kita harus ada feasibility study juga ya. Kalau feasibility study-nya baik ya berarti kita lanjut. Tetapi kalau kita feasibility study-nya tidak baik ya kita stop ya, daripada kerugian nantinya jauh rugi ketika kita sudah menjalankan. Lebih baik sebelum menjalankan tetapi kita bisa antisipasi, oh ini kita tidak mampu. Karena apa? Ini peralatan kita harus seperti harus seperti ini ya. Terus orang-orang pemrograman juga harus seperti ini. Kita juga harus punya alat ukur yang seperti ini. Nah, inilah yang namanya analisa peralatan. Nah, step-step ini saja Pak yang perlu kita dalami ya, sehingga nanti ketika kita akan mengambil suatu produk dari customer itu tidak ada kendala ya. Syukur-syukur di atas daripada keinginan customer ya. Kita untuk memenuhi daripada permintaan customer aja sulit gitu, apalagi kita bisa mencapai daripada di atas keinginan customer. Itu yang biasanya Astra lakukan seperti itu ya. Keinginan customer Avanza gitu ya. Avanza itu ya keinginan customer kualitasnya baik, suspensinya enak gitu ya. Tetapi Astra itu memberikan suatu kepuasan pelanggan di atas daripada keinginan customer. Nah, kita sekarang ini untuk mencapai daripada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu sulit ya. Apalagi kita bisa lebih satu tingkatan lagi adalah bisa melebihi daripada keinginan customer. Nah, ini yang harus kita sama-sama sama-sama kita sama-sama perbaiki ya, sehingga nanti TEPA yang ada di SMK itu benar-benar berjalan dengan mulus Pak. Tapi ketika kita dari step 1, step 2 kita belum bisa capai, jangan kepada step selanjutnya Pak. Itu nantinya akan akan terjadi problem ketika kita menjalankan TEPA ya. Dan kami tidak mau bahwasanya produk SMK itu hanya kepada produk-produk yang toleransinya
tidak ketat atau longgar ya. Ketika kenapa tidak toleransinya yang tidak longgar, kenapa kita tidak toleransi yang tinggi ya. Ketika toleransi tinggi pasti dampaknya adalah nilai jualnya juga lebih tinggi. Tapi kalau toleransinya longgar pasti harganya juga longgar Pak. Itu yang apa namanya yang kita semua harapkan. Begitu Pak Hari ya. Terima kasih atas masukannya. Jadi nanti kita sama-sama Pak, ketika Bapak akan menerima suatu produk, nanti visibility study ya, itu nanti langkah-langkahnya kita sama-sama pelajari di slide saya yang selanjutnya nanti ada namanya visibility study untuk apa namanya permulaan daripada ordering ya sampai delivery ke customer. Apa saja yang harus dilakukan. Terima kasih. Saya lanjut biar dapat separuh-separuh dulu. Nah, ini kita coba untuk kepada apa namanya ilmu TEFA ya. Sebetulnya kalau kita melihat peluang daripada apa namanya peluang daripada lapangan pekerjaan atau peluang-peluang TEFA yang ada di sekitar Bapak Ibu di sana itu banyak sekali ya. Nantinya di satu SMK itu pasti ada kalau dilihat dari teaching factory-nya berjalan gitu ya. Kan di SMK Bapak Ibu tidak hanya bersifatnya permesinan mekratronika, otomasi, mungkin ada apa namanya jurusan-jurusan yang lain ya. Sehingga minimal di SMK itu nantinya ada apa namanya toko ya, toko yang bisa untuk menjual daripada produk-produk TEFA ya. Dan kalau di permesinan itu juga minimal ada bengkel ya yang nantinya bisa mensupport daripada apa namanya masyarakat sekitar ya. Itu nah sehingga kita punya pemikiran ya bahwasanya nantinya ke depannya lulusan-lulusan SMK itu apa namanya banyak yang mempunyai pemikiran saya tidak akan menjadi karyawan ya. Saya akan menjadikan wirausaha ya atau bisa mensupport daripada kegiatan TEFA yang ada di sekolah. Ya. Ini contoh lapangan-lapangan peluang untuk TEFA yang bisa dilakukan di SMK. Yang pertama untuk yang jurusan retail itu bisa Bapak Ibu bisa membuat minimarket di sekolah, ya. Itu juga apa namanya bisa menjadikan TEFA yang ada di sekolah. Saya lihat di wilayah Kabupaten Bekasi itu sudah ada minimarket ya untuk teman-teman yang jurusan apa namanya pemasaran ya itu juga sudah punya toko kecil-kecilan itu bisa digunakan minimal untuk apa namanya keperluan daripada sekolah itu sendiri ya. Mungkin pengadaan alat-alat sekolah itu bisa mengambil dari TEFA sekolah ya. Terus apa namanya kebutuhan daripada siswa itu juga bisa dibeli dari toko sekolah. Itu mungkin bisa terjadi. Terus yang kedua adalah untuk jurusan bisnis atau jasa itu ada jasa perbaikan. Nah ini banyak sekali Pak. Terus jasa terjemah, jasa antar jemput, jasa pembuatan website ini juga banyak bisa dilakukan di sekolah. Nggak tahu saya tahu sudah banyak begitu mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah apa namanya sudah menjalankan ya, sudah ada di sekolahnya ya. Apa contohnya untuk perbaikan itu mungkin ada beberapa SMK yang sudah ada ya. Untuk yang jurusan PKR itu utamanya ada bengkel mobil, ada bengkel motor ya. Itu harusnya harganya juga lebih murah dibanding bengkel-bengkel yang lain harusnya.
ketika itu bisa dikelola dengan baik. Terus untuk pariwisata ini untuk penginapan, penyewaan ya, penyewaan kendaraan, kuliner, tour guide, event organizer, nah ini juga bisa dilakukan kalau Bapak punya jurusan pariwisata. Nah ini untuk jurusan pertanian, sekarang ini zamannya hidroponik ya, aquaponik ya, budaya tanaman, budidaya bibit, ini bisa dilakukan. Terus ya kita concern untuk saat ini adalah di bidang manufaktur, Pak, karena berkaitan dengan tema Bapak dan Ibu dari perindustrian itu yang berkaitan dengan bantuan daripada mesin, itu kita coba untuk di bidang manufaktur ya. Kita coba untuk yang jurusan-jurusan yang lain kita kita lupakan. Nah, kita sekarang ini adalah temanya di manufaktur atau membuat spare part, mekanik, elektrik, tekstil, garment dan assembling. Nah, ini juga banyak sekali peluang yang ada di manufaktur ya. Ini adalah peluang-peluang yang bisa dilakukan TEFA di SMK Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, bagaimana model pembelajaran TEFA ya? SMK bekerja sama dengan industri dalam penyediaan tempat untuk melakukan produksi. Industri melakukan transfer knowledge kepada siswa SMK untuk memasarkan produk hasil kerjasamanya. Jadi tadi sudah tak sampaikan, jadi antara sekolah dengan industri itu benar-benar harus kawin, Pak. Ya, kalau kawinnya sekarang ini hanya saya yang tidak suka hanya sebatas MOU, ya. Tapi bagaimana kawinnya sekarang itu benar-benar menjadikan mitra, ya, menjadikan mitra benar-benar kerjasama untuk mewujudkan TEFA yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena pemikiran industri dengan pemikiran teman-teman SMK memangnya beda, Pak, beda jurusan. Nah, ini tugas kita adalah untuk mengawinkan antara jurusan antara pemikiran sekolah dengan pemikiran industri. Nah, ini kita benar-benar tidak cukup ketika kita hanya sebatas MOU ya. Wah, saya sudah MOU dengan beberapa perusahaan ya. Tapi apa yang didapat daripada MOU itu tidak nyata. Itu yang sering terjadi. Sehingga kita benar-benar ketika TEFA ini berjalan antara SMK dan industri utamanya benar-benar harus saling support ya. Nanti dari pihak pemerintah itu yang akan ketika ada birokrasi dan segala macam itu yang urusannya pemerintah. Tetapi secara teknis industri dan SMK benar-benar melakukan kerjasama untuk penerapan TEFA yang ada di sekolah. Nantinya jangan ada pertanyaan, Pak, industri saya itu tidak kenal dengan saya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, itu harusnya udah terlewati gitu loh untuk kondisi saat ini. Bagaimana upaya dan caranya ketika kita bermitra dengan industri, itu benar-benar industri itu bisa mensupport daripada kegiatan TEFA nantinya. Terus selanjutnya ada SMK Jatisari keluar masuk. Nah, ini kerjasama perusahaan di dalam TEFA. SMK berperan sebagai mitra dan kepanjangan tangan industri. Nah, ini tadi sudah tak sampaikan nih, Bapak untuk saat ini kalau masih kesulitan dengan mitra dengan industri, itu juga akan susah untuk menjalankan TEFA secara benar di SMK. Terus yang selanjutnya adalah penampatan siswa di industri, ini hal yang biasa, ini prakerin ya kalau saya. Terus industri dapat mengembangkan proses produksi di SMK dengan sistem kurikulum berbasis industri ya. Ini adalah untuk kepentingan sekolah ya, tetapi tidak
apa namanya berkaitan secara langsung dengan kegiatan TEFA. Ya, ini adalah kepentingan yang selama ini Bapak Ibu Bapak Ibu alami ya, adalah kepentingan untuk prakerja ya, untuk industri dapat mengembangkan proses produksi di SMK dengan sistem kurikulum. Nah, ini sebetulnya hal yang harus dilakukan ya. Ini untuk bagaimana kerjasama perusahaan dalam TEFA ya. Nah, inilah yang penting adalah SMK berperan sebagai mitra dan kepanjangan tangan industri. Nah, bagaimana Bapak untuk mensiasati ya industri itu benar-benar sudah suami istri dengan sekolah dengan industri ya, sehingga semua kebutuhan atau keperluan yang berkaitan dengan TEFA itu benar-benar teman-teman industri itu benar-benar support. Nah, parameter teaching factory. Nah, ini langkah-langkah teaching factory nantinya yang akan kita jalanin, Pak. Jadi kita biar bahasanya sama ya. Yang pertama ini kembali lagi adalah manajemen komitmen ya. Manajemen teaching factory menempati peran penting dalam mendukung pelaksanaan teaching factory sesuai tujuan awal teaching factory. Ini bukan hanya kepada teaching factory, Pak. Di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu organisasi, ya, kalau manajemen tidak komitmen, itu akan sulit untuk sesuatu proyek itu akan berjalan ya dengan sesuai dengan target atau sesuai rencana ketika manajemen tidak support ya. Yang pertama masalah berkaitan dengan keuangan, dengan manajemen, masalah dengan keuangan ya. Ini juga mempengaruhi ini, Pak. Ketika Bapak mau teaching factory dan mendapatkan order terus mau beli tooling juga sulit. Nah, itu akan menjadikan kendala ketika nanti TEFA di SMK itu akan berlanjut ya. Jadi nanti bagaimana untuk pengelolaan keuangan ya, itu bisa dipelajari Bapak-bapak dan Ibu. Jangan sampai ketika keuangan ini akan menghambat daripada perjalanan atau proses daripada teaching factory ya. Nah, ini mungkin akan disendirikan, mungkin nanti ada organisasi ya, organisasi TEFA di dalamnya ada keuangan atau ada yang lain ya. Ini penting ya, karena keuangan ini sangat mempengaruhi daripada kelangsungan daripada kegiatan teaching factory yang ada di sekolah. Nah, kita coba untuk renungkan ya, dan coba kita pikirkan ya, apa yang dari awal sampai slash yang sekarang ini perjalanannya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ya, baik itu yang belum menerapkan teaching factory maupun yang sudah menjalankan teaching factory ya. Kalau dari sari slash ini sudah kelihatan ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Hari dari Perkasa Sumedang ya, itu pasti ada kendala ketika di awal kita tidak memverifikasi atau melakukan feasibility study ya daripada order yang akan kita terima. Bagaimana tingkat kesulitan, bagaimana flow prosesnya, ini prosesnya apa dulu ya, finishingnya seperti apa. Nah, itu yang harus dilakukan namanya feasibility study. Terus di dalam manajemen itu adalah struktur organisasi. Nah, ini di dalam TEFA teaching factory minimal setelah ada pelatihan ini kita punya namanya struktur organisasi TEFA yang ada di SMK masing-masing. Nah, nanti kita coba untuk satu persatu nanti kita untuk identifikasi ya. Karena kalau tidak dibuat struktur organisasi itu akan susah, Pak. Ya, siapa yang akan mengendalikan daripada teaching factory? Kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang akan mengendalikan itu mungkin kurang tepat ya. Karena pekerjaannya skopnya
kadang-kadang di luar daripada menyimpang daripada job scope kepala sekolah, mungkin sebagai penanggung jawab atau pembimbing oke lah. Tetapi ketika Bapak Ibu kepala sekolah menjalankan, ya kalau latar belakangnya dari manufaktur, tapi kalau latar belakangnya dari bidang yang lain juga akan biasanya akan menjadi hambatan, karena di sini ada yang namanya job description. Job description itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab ya personal in charge yang ada di teaching factory ya. Dan kita parameter untuk pembuatan job description adalah orang yang mengerti di dalamnya ya, bukan wah ini ada orang nganggur kita masukkan di dalam struktur organisasi, ya itu sulit untuk kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana. Terus ketika kita sudah keuangannya baik, struktur organisasinya ada dan berjalan dengan fungsinya, ya. Terus di dalam struktur organisasi mungkin dilibatkan oleh orang-orang industri yang mensupport daripada kegiatan teaching factory. Terus yang selanjutnya standar operasional prosedur atau SOP, ya ini harus dibuat biar antar struktural itu tidak terjadi bentrokan ya. Seorang finance atau keuangan ya itu adalah job scope-nya seputar keuangan ya. Terus kalau orang teknis itu job scope-nya di teknis. Terus kalau orang marketing job scope-nya adalah marketing ya. Biar tidak ada double job ya, dan penanggung jawabnya sudah jelas, sehingga ketika ada miskomunikasi atau penyimpangan daripada SOP itu mudah yang yang menjadi penanggung jawabnya. Oh ini finance-nya ini marketingnya kenapa tidak komunikasi dengan customer? Nah itu mungkin yang mudah untuk nantinya untuk dilakukan Kaizen. Terus leadership ya, pimpinan sekolah dan penanggung jawab teaching factory telah memahami dengan benar konsep pengembangan teaching factory. Nah, inilah 4 daripada manajemen ya, unsur manajemen yang harus dikembangkan. Karena di dalamnya untuk leadership ini ada namanya pelatihan-pelatihan ya. Bagaimana seorang penanggung jawab atau seorang pimpinan daripada teaching factory ketika dia hanya mengetahui daripada teknis pekerjaan tetapi tidak mengerti bagaimana manajemen teaching factory. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Dua-duanya harus sinkron antara manajemen teaching factory dengan teknis pekerjaan harus menguasai ya, biar ketika ada titik-titik yang perjalanannya terhambat itu seorang pemimpin bisa mengambil sikap untuk biar perjalanan di satu skop itu bisa berjalan dengan lancar. Terus yang selanjutnya adalah parameter yang kedua. Tadi yang pertama kita manajemen komitmen ya. Yang kedua ini berkaitan dengan 5R dan K3. Bagaimana tentang bengkel atau laboratorium ya. Bengkel SMK yang baik harus memenuhi standar berdasarkan pendidikan ya. Ini kami masih mengambil dari nomor 40 tahun 2008 karena ada sebagian yang bisa yang mirip-mirip dengan infrastruktur atau yang dijalankan oleh industri. Karena di situ ada 5S, ada K3 ya. Itu ada semua di dalam industri. Yang pertama kita coba identifikasi dari parameter teaching factory dari sisi bengkel. Yang pertama adalah peralatan. Nah, kenapa saya kemarin sampai keliling untuk melihat dari peralatan ya. Kalau peralatan di sini ini agak perlu siasat Pak.
karena peralatan yang diperlukan baik untuk mencapai kompetensi maupun untuk pelaksanaan teaching factory proportion dengan jumlah siswa. Nah, ini masih kepada target pembelajaran siswa, ya. Tetapi peralatan yang dimaksud di sini ketika kita teaching factory, ya, bagaimana benar-benar fasilitas atau peralatan yang ada di Bapak Ibu sekalian, ya, itu bisa mensupport daripada pembuatan produk-produk yang kelasnya kelas industri, ya. Kalau yang di sini yang dituntut adalah jumlah alat dengan jumlah siswa, ya. Itu yang proporsional, ya. Tetapi kalau yang di teaching factory di sini lebih tinggi lagi peralatan-peralatan yang diminta, ya, yang ada di bengkel Bapak Ibu sekalian itu yang benar-benar bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan standar permintaan pasar. Nah, ini lebih tinggi lagi, dan peralatan-peralatan ini kita tidak hanya berpatokan kepada bantuan bubut dan mailing kemarin dari perindustrian, tetapi fasilitas-fasilitas yang lain itu bisa digunakan untuk mensupport daripada kegiatan teaching factory. Di sana saya lihat juga pasti ada mesin bubut manual, ada mesin mailing manual, ada mesin cutting. Nah, itu bisa untuk mensupport daripada kegiatan teaching factory selanjutnya. Terus selanjutnya adalah manajemen maintenance, ya. Ini adalah perawatan. Nah, ini kenapa kita ambil nomor 40 2008. Ini agak mirip-mirip, cuman konsumsi daripada kebutuhan pembelajaran, ya, kita coba untuk upgrade kepada konsumsi kebutuhan untuk industri. Nah, ini manajemen maintenance itu juga sangat penting, Pak. Kenapa kemarin ketika kita verifikasi apakah sudah ada anggaran untuk perawatan mesin. Nah, itu juga sangat penting, karena kalau di industri namanya perawatan alat, ya, itu secara reguler, ya, apalagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan adik-adik yang ada di di sekolah itu untuk melakukan minimal kebersihan, Pak. Kebersihan daripada alat, ya, penempatan alat itu benar-benar dijaga, antara mana alat yang masih bisa digunakan atau alat-alat yang sudah tidak digunakan itu benar-benar diperhatikan, karena itu berkaitan dengan pembelajaran 5R. Nah, ini yang perlu disampaikan. Kami melihat dari 18 SMK yang ada di Jawa Barat kemarin, ada yang penataan infrastrukturnya baik, ya, ada yang yang masih biasa-biasa saja. Nah, itu benar-benar harus mengikuti daripada nantinya orang-orang teman-teman industri akan memberikan, oh ini layoutnya harus seperti ini, ya, terus ini harus disesuaikan dengan kebutuhan jumlahnya, gitu ya. Nah, ini juga harus dimulai, Pak, sebelum nantinya ketika Bapak teaching factory-nya itu sudah berjalan dan besar, gitu ya, itu akan nantinya menghambat daripada kegiatan Bapak Ibu sekalian. Terus yang selanjutnya adalah mengenai layout, ya. Layout itu juga harus diperhatikan. Saya juga kita melihat ada yang layoutnya bagus, rapi, ya, lantainya bersih, udah dicat, ya, udah diberikan garis, ya, ada yang masih lantainya belum diapa-apain. Nah, ini juga nantinya akan ketinggalan, Pak, ketika teman-teman yang sudah menerapkan 5R atau K3 di lingkungan bengkel sama yang belum, itu nantinya akan kelihatan, ya. Terus yang selanjutnya adalah penerapan K3, ya, agar bengkel atau laboratoriumnya itu kelihatan. Penerapan K3 juga diberikan simbol-simbol, karena simbol-simbol itu sangat penting, karena untuk mengikatkan adik-adik, dan nanti adik-adik juga disampaikan untuk simbol-simbol K3. Oh, ini ketika melakukan proses
apa namanya proses mailing ya, itu rambutnya harus rapi ya, harus menggunakan apa namanya eh, tidak boleh rambutnya tidak diikat, itu yang apa namanya selalu dipajang di dalam dekat-dekat mesin yang ada di sekitarnya. Ini dari bengkel ada yang perlu ditanyakan karena ini adalah pengetahuan ya Pak, bukan kepada kasus. Yang ketiga adalah parameter teaching factory berkaitan dengan pola pembelajaran ya. Pola pembelajaran training yang dilaksanakan diarahkan pada pembelajaran berbasis industri. Nah, ini tidak apa namanya Bapak Ibu tidak lepas dengan teman-teman industri ya, biar kita bisa sinergi. Rencana pelaksanaan pembelajaran, nah ini juga berkaitan dengan kurikulum ya. Ini nanti pembelajaran yang ada di TEPA itu kita sama-sama kita coba untuk sinkronisasi atau kita kawinkan dengan kurikulum yang ada di Bapak Ibu sekalian ya. Terus yang selanjutnya sebetulnya untuk kurikulum yang sifatnya yang berbasis industri itu kita sudah menselaraskan 34 jurusan ya di SMK itu yang berbasis dengan kurikulum industri yang berkaitan dengan C3 ya. Itu Bapak Ibu sudah kalau di dalamnya sudah masuk di dalam sekolah vokasi, tentunya Bapak Ibu sudah punya semua untuk buku-bukunya, untuk kurikulum yang berbasis industri. Karena setelah seremonial untuk launching MOU dengan industri, Bapak Ibu setelahnya akan berdiskusi dengan industri untuk pembuatan kurikulum dan itu sudah kita lakukan dan akan dilakukan sosialisasi ya, sosialisasi kurikulum yang berbasis industri itu juga sudah dilakukan ya. Terus pelaksanaan pelatihan ya ini juga penting ya, karena itu tadi yang pertama pelatihan ini adalah yang bersifat kompetensi ya. Yang kedua bagaimana kita bisa mensinkronkan antara TEFA dengan kurikulum yang ada di SMK ya. Terus kegiatan pengajaran atau instruktur ya. Nah, ini juga ada berkaitan dengan pelaksanaan diklat dan kegiatan pengajar atau instruktur itu juga berkaitan dengan diklat karena di sini keterlibatan teman-teman industri itu sangat diharapkan karena sepertinya teaching factory itu kalau tidak ada campur tangan teman-teman industri kayaknya sulit untuk masuk di teman-teman SMK, kecuali Bapak Ibu yang dari SMK itu merekrut ya yang ekspatriat daripada industri. Karena kalau saya lihat dari teaching factory yang sudah berjalan ya itu kebanyakan ada pelaksana yang mantan orang industri ya. Jadi benar-benar mereka pemikirannya adalah teknis ya, teknis apa namanya teknis pelaksanaan ya. Itu mungkin Bapak Ibu dari 3 parameter teaching factory yang ada di SMK ya, coba kita sama-sama sepakat dan apa namanya jalankan. Sebelum kita break, apakah ada yang harus didiskusikan dari sini Bapak Ibu sekalian? Ada yang perlu disampaikan dari Jatisari? Jatisari ini keluar terus ini. Oh, saya masuk. Betul. Oh, kita ya
Peng, yang mana nih? Oh ini. Nah, oke. Terima kasih Bu Lis atas pertanyaannya. Ya jadi nanti coba tak apa namanya tak kombinasi ya antara struktur organisasi yang ada di perusahaan dengan struktur organisasi yang ada di teaching factory, termasuk apa namanya job description PIC yang ada di apa namanya di dalam teaching factory. Karena apa? Saya coba untuk pendekatan teaching factory ini mengacu dengan manajemen industri ya dan kepada manajemen ISO 9000-2015. Nah, ini coba kayak pendekatannya ke sana. Karena manajemen ISO itu sangat bagus ketika itu ditularkan kepada teman-teman yang ada di SMK ya. Karena untuk yang teman-teman politeknik itu coba untuk yang soft skill ya, bukan yang hard skill, itu kita coba untuk kombinasi daripada manajemen kepemimpinannya Astra dan kita coba untuk kombinasi dengan manajemen sistem ISO 9000 ya versi 2015 untuk manufaktur ya. Mungkin nanti ketika untuk untuk yang apa K3 ya dan 5R itu coba kita juga ambil dari ISO 14000 ya. Itu untuk pengembangan teaching factory yang ada di SMK. Karena apa? Untuk standarisasi daripada manajemen sistem itu sangat baik ya untuk kita kembangkan dan untuk kita jalankan ya. Karena nanti ketika adik-adik dari SMK itu masuk di dalam dunia industri ya yang apa namanya cita-cita menjadi pekerja itu tidak kaget ya. Kalau namanya K3 ya, model pembelajaran dari SMK sampai industri itu K3-nya ya modelnya seperti ini ya. Terus nanti kalau 5R ya yang diajarkan di SMK yang diimplementasikan di industri itu nyambung gitu loh Bu. Nah itu nanti coba untuk kita apa namanya kita coba siapkan terutama untuk struktur organisasi dan job description agar nantinya bisa untuk apa namanya untuk masukan daripada teman-teman biarpun tidak sama persis ya karena tergantung daripada budaya atau lingkungan sekitar ya itu yang bisa menyesuaikan daripada gambaran-gambaran struktur organisasi ataupun job desk-nya. Kalau yang saya rasa ya untuk untuk organisasi yang ada di PEVA mungkin nanti coba pendekatan tak buatkan itu yang pertama adalah penanggung jawab itu pasti ada, marketing itu ada, terus apa namanya pelaku atau teknis yang ada di dalamnya itu juga harus ada. Nah ini yang, tapi jangan apa namanya berpikir ketika wah ini kan orang yang terlibat harus banyak. Nah itu juga bisa disiasati dengan apa namanya oh kebetulan Bulis ini orang apa namanya orang teknis di permesinan ya, tapi Bulis ini kok luas untuk ke customer. Nah itu bisa membawa atau mendidik adik-adik yang bisa difungsikan sebagai tenaga marketing sehingga bisa mensupport daripada kegiatan Bulis itu Bulis. Kira-kira seperti itu Bulis. Bagaimana Bulis nanti tak siapkan Bu untuk organisasinya dan job description-nya. Oke, nanti tak
tak siapin. Paling SOP itu untuk pengoperasian ya, pengukuran itu nanti kita coba untuk apa namanya berikan contoh-contoh, dan itu bisa apa namanya bisa disesuaikan dengan yang ada di tempatnya Bulis dan atau bapak-bapak sekalian. Itu ya Bulis ya. Ada yang lain dari Sumedang, Patrol, Sukabumi. Ini belum dengar nih suara dari Sukabumi ini. Sukabumi ada yang disampaikan Pak Hendrik atau Pak siapa itu namanya, Pak Yunus. Ada yang disampaikan? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nggak ada suaranya sebabnya. Ada yang bisa di-share atau ditanyakan dari Sukabumi? Cukup Pak. Cukup. Pak, untuk Sukabumi Pak, kemarin sampai di mana ya untuk apa namanya diskusi dengan Pak siapa namanya yang DMTG? Yang bagian pengadaan kan Pak? Ya, kemarin komunikasi dengan DMTG gimana ya? Ya cuma kan saya menanyakan tentang kabel di sini Pak. Kenapa turun mesin itu kan udah kabel gitu Pak. Nah cuma jawabannya seperti itu Pak, menanyakan mesin aja. Dan saya kasih tahu kabelnya seperti apa dan sebagainya. Cuma nggak ada respon lagi, cuma di-read aja. Oh gitu ya. Ya Pak. Oke dah, nanti coba tak sampaikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan yang Pak apa namanya yang untuk Pasundan terutama. Kemarin saya hubungi Pak Dik Pak. Pak Dik itu Pak Dik Pak. Pak Didik itu dari mana Pak? Dari Dinamikon. Ya? Dari PT Dinamikon Pak. Oh, untuk yang pengadaan mesinnya ya? Iya. Coba deh nanti tak sampaikan. Soalnya kata Pak Yoga juga hubungi aja langsung katanya. Iya betul. Cuma responnya seperti itu Pak. Gitu ya. Tidak ada kejelasan Pak, kalau menurut kami gitu Pak. Oke Pak. Nanti kita coba apa namanya upayakan ya. Terus ya, nanti bagaimana penanggulangan selanjutnya. Ada yang lain? Oke, mungkin kalau tidak ada kita break ya. Mungkin nanti jam 11 kurang 5 kita udah mulai lagi. Karena saya kalau daring ini mulutnya agak asem nih. Belum ngerokok mungkin Pak. Iya. Beda kalau kita ketemu tatap muka gitu ya. Tatap muka kan bisa untuk ada selingan-selingan. Tapi kalau untuk daring ini penuh ini harus menyampaikan. Oke Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita mungkin break dulu sampai jam 11 kurang 5 lah. Kita kembali lagi dan nanti kita setelah manajemen TEVA ini kita coba susun untuk acara besok pagi sampai dengan selanjutnya. Kalau untuk yang bubut itu relatif mudah Pak, mungkin 3 hari 4 hari sudah cukup ya. Tetapi kalau kita untuk milling ini waktunya agak padat ya, karena agak kompleks untuk untuk pengoperasiannya. Dan mudah-mudahan karena ini empat-empatnya ini udah familiar semua gitu ya. Pasundan sudah, Ma'arif sudah, Jatisari sudah, harusnya cepet nih, 3 hari kelar ini ya Pak ya, tulis ya. Nah, oke. Kita
kita akhiri untuk session yang pertama. Kita mulai lagi di jam 11 kurang 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.